Shalom. Salam sehat dan tetap semangat. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Segala puji dan syukur kita naikkan kehadirat Tuhan yang kudus pada saat ini. Atas segala rahmat dan kasih-Nya yang senantiasa boleh kita alami dalam menjalani hidup dan kehidupan kita. Apapun keadaan dan perjalanan kehidupan kita saat ini, kita percaya bahwa kasih dan pimpinan Tuhan adalah selalu menjadi bahagian kita. Mari bersama-sama pada saat ini melalui persekutuan sehati dalam doa Gereja Toraja Jemaat Waraka Sekelas 10 Jawa, kita menaikkan pujian dan syukur kita. Kita akan menyambut pemberitaan firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 16 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Sebelum kita membaca firman ini serta merenungkan dan memberitakannya, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, bagimulah hormat, pujian, dan kemuliaan. Kami mengucap syukur pada saat ini. Oleh karena penyertaan dan pemeliharaan-Mu yang senantiasa boleh kami alami, kami nikmati di dalam menjalani kehidupan yang Kau anugerahkan ini. Saat ini kami sehati dalam doa, bersama dengan seluruh saudara-saudara seiman, yang rindu dan senantiasa mengambil bahagian di dalam persekutuan ini. Ya Allah, ya Tuhan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntun dan sertailah kami ya Roh Kudus, anugerahkan hikmat marifat bagi kami dalam memahami akan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami ya Bapa. Kami berdoa, kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini yaitu terambil dari 1 Raja-Raja 16 ayat 1 sampai 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Yehu bin Hanani melawan Baisa, bunyinya, oleh karena engkau telah kutinggikan dari debu dan kuangkat menjadi raja atas umatku Israel, tetapi engkau telah hidup seperti Yerobeam dan telah menyuruh umatku Israel berdosa, sehingga mereka menimbulkan sakit hatiku dengan dosa mereka. Maka sesungguhnya aku akan menyapu bersih Baisa dan keluarganya,
Kemudian aku akan membuat keluargamu seperti keluarga Yerobeam bin Nebat. Siapa yang mati daripada Baesa di kota akan dimakan anjing, dan yang mati daripadanya di padang akan dimakan burung yang di udara. Selebihnya dari riwayat Baesa dan apa yang dilakukannya dan kepahlawanannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Kemudian Baesa mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di Tirsa. Maka Ela, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Juga dengan perantaraan Nabi Yehu bin Hanani, firman Tuhan telah datang melawan Baesa dan melawan keluarganya, baik karena segala yang jahat yang telah dilakukannya di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan dengan perbuatan tangannya, dan dengan demikian menjadi sama seperti keluarga Yerobeam, maupun oleh karena ia telah membunuh Yerobeam. Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan menjadi amnesia. Tema ini berdasarkan renungan harian Toraja yang diterbitkan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jangan seperti kacang yang lupa kulitnya. Saya kira peribahasa ini begitu akrab bagi kita. Kita tahu arti dan maknanya. Pesan dari bahasa ini adalah agar kita jangan amnesia atau lupa terhadap orang yang telah mengangkat, orang yang telah membantu kita, orang yang telah membuat kita berhasil atau menjadi sukses. Kesuksesan menjadi tujuan banyak orang, namun tidak jarang orang menjadi lupa ketika sudah sukses. Ada yang lupa atas perjuangan dan dukungan orang lain. Malahan ada orang yang sudah menikmati kesuksesannya, seolah-olah kesuksesan itu diraih atas perjuangannya sendiri. Sikap ini seperti kadang membuat relasi dengan orang lain menjadi rusak. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, perikop kita pada hari ini juga menggambarkan hal tersebut. Firman Tuhan kepada Yehu melawan Baesa, Raja Israel. Di situ dikatakan dalam ayat 2, oleh karena engkau telah kutinggikan dari debu, dan kuangkat menjadi raja atas umatku Israel, tetapi engkau telah hidup seperti Yerobeam, dan telah menyuruh umatku Israel berdosa, sehingga mereka menimbulkan sakit hatiku dengan dosa mereka. Tuhan menjadi sakit hati oleh karena tindakan Baesa. Saudara-saudara, dikatakan dalam pembacaan kita tadi bahwa bagaimana Tuhan telah meninggikan Baesa dari debu dan diangkat menjadi raja. Debu memberikan kesan atau analogi tentang sesuatu yang tidak ada apa-apanya, sesuatu yang tidak memiliki arti, sesuatu yang begitu mudah ditiup oleh angin. Itu gambaran kehidupan Baesa. Namun apa yang dilakukan Tuhan bahwa ia mengangkat Baesa dan menjadikan dia sebagai raja atas Israel, dengan harapan bahwa Baesa memimpin bangsa ini seperti apa yang dikehendaki Tuhan, menjadi bangsa atau umat yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Namun kenyataannya adalah bangsa ini justru dipimpin menyembah kepada ilah-ilah lain. Bangsa yang memberontak, bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan. Hal ini menimbulkan murka Tuhan yang begitu luar biasa kepada Baesa. Baesa lupa posisi dan kedudukan atau jabatan di mana ia berada pada saat itu. Itu semua oleh karena pemberian Tuhan. Baesa tidak menyadari itu. Baesa melupakan itu. Amnesia terjadi dalam kehidupan Baesa. Dan ini sangat mengecewakan Tuhan.
Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, akibat dari sikap kacang lupa kulitnya ini, maka Tuhan murka dan mengatakan, sesungguhnya aku akan menyapu bersih Baesa dan keluarganya, kemudian aku akan membuat keluargamu seperti keluarga Yerobeam bin Nebat. Tuhan menghukum Baesa bukan hanya karena melupakan kemurahan Tuhan, tapi yang fatalnya juga adalah ia memimpin bangsa ini untuk memberontak kepada Allah. Saudara-saudara, ternyata dampak atau sikap kita bisa memberi pengaruh yang begitu luar biasa dalam kehidupan keluarga kita. Kita tidak inginkan itu terjadi. Jangan sampai pemberontakan dan kekerasan hati kita membuat keluarga kita juga merasakan dan mengalami akibat dari yang ditimbulkan oleh karena ego kita, oleh karena kekerasan hati kita, oleh karena pemberontakan kita di hadapan Tuhan. Siapapun kita dan apapun yang telah kita raih saat ini, itu tidak terlepas dari keterlibatan orang lain terlebih Tuhan. Itu sebabnya perlu kita sadari bahwa tidak ada kesuksesan tanpa keterlibatan dan pengaruh orang lain. Demikian dengan kita sebagai umat Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa meraih kesuksesan tanpa pertolongan Tuhan. Jika kita menyadari bahwa setiap langkah-langkah kesuksesan yang kita raih, pencapaian dalam hidup ini, semuanya karena Tuhan, maka semestinya harus menjadi pribadi yang selalu mengingat dan mensyukuri pekerjaan Tuhan. Karena kita berbicara tentang yang namanya mensyukuri kemurahan Tuhan, terkadang orang rada-rada berat. Dia mungkin hanya cukup mengatakan bahwa terima kasih Tuhan, syukur Tuhan. Tapi ketika diminta untuk terlibat dalam pekerjaan, dalam pelayanan, ketika diminta untuk memberikan perhatian dan bantuan kepada orang lain, ia menjadi begitu berat. Aku kada toraya makikik, pelit kata orang. Begitu sulitnya main hitung-hitungan. Padahal ketika Tuhan memberikan kesuksesan dan keberhasilan dalam hidupnya, Tuhan tidak pernah menghitung-hitung apa yang diberikan kepada orang tersebut. Kalau tadi Baesa diangkat dari debu dan memiliki kedudukan dan jabatan yang begitu luar biasa di Israel, demikian juga mungkin kita mencapai apa yang kita capai saat ini. Ya. Kita harus menyadari bahwa itu semua oleh karena kemurahan Tuhan. Sehingga sepatutnya kita menyadari bahwa rasa syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan tidak hanya sekedar sebuah kata-kata, tapi Tuhan mau kita menyatakan tindakan syukur itu dalam kehidupan yang nyata setiap hari. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jika kita menyadari bahwa setiap sukses yang kita raih semuanya karena Tuhan, maka kita mestinya harus menjadi pribadi yang selalu mengingat dan mensyukuri pekerjaan Tuhan. Oleh karena itu, sukses boleh, tapi jangan amnesia. Ingatlah selalu akan setiap jejak langkah juangmu, sebab di situ ada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Roh Kudus menuntun kita. Amin firman-Nya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, Pencipta cakrawala, segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Mari kita menaikkan doa kita. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami bersyukur oleh karena kasih dan setia-Mu yang selalu boleh kami alami.
Terima kasih persekutuan sehati dalam doa pada saat ini. Terima kasih akan firman-Mu yang telah menjadi bagian kami. Ampuni kami Tuhan, jikalau mungkin selama ini kami lupa, kami melalaikan bahwa pencapaian kesuksesan, berkat Tuhan yang boleh kami nikmati setiap hari, semuanya bersumber daripada Tuhan. Kami tidak mensyukurinya dengan menyatakan tindakan yang nyata dalam kehidupan kami. Bapa kami yang ada di dalam sorga, ampunilah kami. Tuntun kami ya Roh Kudus, agar kami boleh menjadi pribadi, menjadi keluarga, menjadi persekutuan yang senantiasa mensyukuri segala nikmat kasih-Mu itu dalam tindakan yang nyata dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami dalam kehidupan pribadi dan dalam kehidupan keluarga. Berkati kami dalam berbagai jerih dan juang kami, dalam segala usaha dan kerja kami. Berkati kami dalam menikmati usia-usia indah kehidupan yang Tuhan anugerahkan, khususnya bagi orang tua kami para lansia. Dan kami juga mohon pemulihan Tuhan bagi orang-orang yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh, yang sakit. Anugerahkan iman dan pengharapan. Berkati pemerintah kami Tuhan, dalam menyatakan kebijakan-kebijakan di negeri yang kami cintai ini. Berkati seluruh masyarakat Indonesia di tengah-tengah berbagai tanggung jawab, di tengah-tengah berbagai harapan dan perjuangan. Terima kasih Bapa di sorga, ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Kami datang berdoa, kami datang bersyukur dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian sehati dalam doa pada saat ini. Kurus semangat, tu kasih pulungan ta sola nasang lantai alo totemo, puang tu tontong umpas sakit sola nasang, urunding palaki, kalumbo taruna kay lan allo katuanta. Salam, tetap semangat.